Baik, kita terima kembali Ustadz ya. Syari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Selamat sore, Mbak Ocha. Sore juga. Di Selatan, Mbak Ocha. Oh, Pak Surya. Iya. Oke, Assalamualaikum, sehat, Pak Pak Surya. Ustaz. Waalaikumsalam. Ini alhamdulillah aku udah dengar tadi banyak banget Pak Ustaz cerita. Banyak berita. Masalahnya iya, Beb. Saya dengar tadi. Berita apa itu? Ini pas banget gitu. Berita apa itu? Pas orang yang tunggu-tunggu ini. Wah. Ini gini Ustaz ya. Oh, iya. Ada, cuman jangan di sini deh, ntar orang marah sama gue ntar. Di bumi Jawa sana deh. Oh iya iya iya. Di itu gini Ustaz. Sama pemerintah anti Ustaz ya. Bahkan saya membangun semen di bawah jalan dia itu paling 3 depak. Itu katanya ini uang pemerintah apa uang saya? Itu uang saya, itu duit cabai minggu kemarin kan saya bilang gitu kan. Iya iya iya. Maksud saya itu biar itu nolongin gitu. Iya iya. Itu masih nggak pergi. Jadi orang itu nggak mau masalah pemerintah emang aneh banget. Kalau ada jalan-jalan pemerintah itu dia nggak mau. Iya. Bahkan anak-anak mereka itu nggak sekolah. Masya Allah. Tiga-tiganya Ustaz. Katanya apa? Banyak nanya ke saya kan. Udahlah nggak usah ngurus mereka. Saya bilang ini. Sekolah kan berat. Ngontrak di dusun bayar. Iya iya. Kalau dia bertiga, anaknya 3. Istrinya 1 kan orang 5. Iya iya. Kalau dia sendiri ngasih makan kan repot. Saya bilang gitu Iya. biar nggak banyak cara gitu. Cuman kata mereka itu sekolah mau jadi apa katanya. Presiden udah banyak. Menteri-menteri udah Jadi banyak, apatis gitu ya. Jadi Nah, dia itu, sudah itu kan bukan jawaban Ustaz ya. Oh iya iya iya. Yang kedua nggak mau gotong kan katanya, kok kamu nggak mau nggak beli motor katanya. Kita dikasih kaki Tuhan suruh berjalan. Oh gitu. Oh. Jadi sampai sekarang itu ketusan masalah Ustaz, memang tenaganya masih kuat sih. Oh. Jadi belajar itu di campaign lah kalau kata kita. Oke. Beli motor nggak dia? Enggak. Masalahnya dia beli gotong royong. Bukan, beli motor nggak dia? Beli motor nggak motor? Nggak. Nggak. Beli mobil nggak? Apalagi mobil. Ini Pakai uang nggak? Pakai uang nggak? ya. Kalau makan kan pakai uang ya, uang negara kan Ustaz. Nah, itu logika saja deh, logika aja. Iya iya. Jadi yang saya maksud itu kok ada orang begini, padahal kitab-kitab itu banyak ya. Aku sering buka kitab mas itu dalamnya itu ada gotong royong, Iya iya. ada hidup bertetangga. Dia nggak mengkaji kitab itu gitu. Anehnya gitu loh. Kan dia nunggu kitab tuh kadang-kadang habis tamat nih, pinjam lagi, Iya. kebalikan pinjam lagi ini. Di dalam kitab itu bagus banget. Ada gotong royong, ada itu ekonomi, ada terus apa ya, banyak banget isinya itu, kebaikan semua deh. Jadi gitu kalau cerita dikit-dikit itu masalah ulama-ulama tuh seolah-olah dia yang paling benar gitu. Oh iya. Jadi contoh, datanya anaknya udah hampir bujang tuh satu tuh, kan main seni kan kita capek kan katanya. Udah laku gitu Pak, itu baca aja nggak pas. Karena nggak sekolah kan gitu. Iya iya. Nah kita bisa baca aja kan itu udah lama, 6 tahun kan baru tamat. SD itu. Jadi saya tanyakan, ini yang dipakai itu apa ya tadi? Oh, Kalau penjelasan orang lain gimana ya? Oh iya. Itu dikasih nama saya. Nah, jadi memakai teman-teman tuh mungkin salah dikit tuh diperpanjang. Oh iya. Nggak negor lagi gitu. Pokoknya yang orangnya ego banget lah gitu. Jadi mohon maaf Ustaz ya, dulu mungkin ada waktu kalau ada yang terkait, insya Allah saya bertanya lagi kalau aku masih panjang umur Ustaz. Oke, mudah-mudahan ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mudah-mudahan panjang umur, berkah, ya rezekinya juga banyak. Silakan Tat nih gimana? Dan salah satu kenikmatan hidup itu ya hidup bersama. Hidup bertetangga. Hidup bertetangga, hidup bersama. Sampai disebut al-insan ibnul bi'ah. Manusia itu adalah anaknya budaya. Dan budaya itu timbul karena bersama, Mbak. Kalau kita hidup sendiri di hutan tuh nggak ada budaya, Mbak. Nggak akan lahir budaya. Sampai anak kita itu anaknya lingkungan, dan lingkungan itu adalah budaya. Timbulnya lingkungan itu karena budaya gitu. Budaya itu yang melahirkan lingkungan, dan lingkungan itu lahir karena budaya. Nggak bisa kita hidup sendiri gitu. Satu. Yang kedua, manusia itu adalah makhluk zun politiken.
Makhluk zun politiken itu adalah makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri. Contoh kecil, dia nggak bisa hidup sendiri. Contohnya dia punya anak, berarti kan butuh dokter. Butuh dokter. Minimal bidan atau kalau zaman dulu tuh pakai apa tuh? Nggak usah dokter, dukun. Dukun ya, dukun beranak ya. Iya. Masih butuh, dia nggak mungkin nggak butuh. Dia menafikan negara ini, salah nggak? Salah. Yang ngeluarin duit siapa, Mbak? Pemerintah. Yang menciptakan semen siapa? Pemerintah. Semen disubsidi oleh pemerintah. Misal dia punya motor, harus beli bensin. Siapa yang nyiapkan bensin? Pemerintah. Gitu loh. Dia punya rumahnya perlu disertifikat. Yang mengeluarkan sertifikat siapa? Pemerintah. Ini ada juga, Mas. Tapi mungkin mungkin ada sebagian masyarakat itu yang menganggap karena itu personal orang-orangnya yang tidak amanah sehingga menyebabkan ketidakpercayaan. Lebih baik kita punya pemerintah yang nggak amanah daripada kita nggak punya pemerintah. Sampai segitu, Mbak, dalam kitabnya. Kita nggak ngaji kitab itu sih. Ada kitab khusus yang seperti itu. Pemerintah itu keniscayaan. Itu sebuah nikmat yang diberikan Tuhan. Saya pernah membaca ya, gambaran pemerintah itu gambaran dari masyarakatnya. Jadi kalau masyarakatnya baik, insya Allah pemerintahnya juga baik, seperti itu ya. Kalau jenengan cuman baik sendiri, nggak akan bisa merubah. Mungkin ada kekecewaan itu terlahir. Kenapa orang jadi jumud seperti itu? Biasanya memang dia ada kekecewaan dengan personalnya. Tapi ingat, polisi ada yang baik nggak? Ada banyak, walaupun ada yang tidak baik. Jadi Pak RT ada nggak yang baik? Banyak. Ada nggak Pak RT yang nggak baik? Ada. Semua ada yang baik, semua ada yang nggak baik. Zaman Rasul itu ada sahabat yang nyari keuntungan banyak. Gitu loh, Mbak. Setelah Rasulullah meninggal, lebih luar biasa. Banyak sekali yang akhirnya mau murtad dan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Kenapa perang Uhud itu kita kalah? Karena tidak amanah dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi ya. Itu salah satunya bisnis. Ghanimah tadi ya. Bisnis. Ya taruhlah. Kalau kata kita bisnis ya. Ghanimah tadi ya. Iya, seperti itu, Mbak. Artinya pendengar DBKM di mana berada, yang seperti itu bisa ditiru lah. Udah hidup di hutan aja gitu, nggak usah bermasalah. Biar aja dia seperti itu. Bantu semampu kita bantu. Kalaupun harus mengatakan, oh ini uang saya gitu ya. Ya monggo terserah ya gitu ya. Itu cara kita saja agar bisa membantu anak-anaknya jangan sampai terjebak. Tapi yang jelas nggak mungkin bisa kita hidup walaupun sendiri. Dia akan memaksakan diri tidak akan bisa, karena kan bajunya siapa yang menciptakan? Apa ya dia menenun sendiri? Iya. Dibuat dari itu dulu, dari kapas dulu ya. Terus beli garam siapa? Garam itu hasil budaya loh. Kalau dia nggak mau berbudaya, nggak mau bernegara, garam itu bisa dikirim karena apa? Karena mobil. Mobil itu perlu bensin. Siapa yang menyiapkan bensinnya? Mobil itu perlu izin. Siapa yang mengeluarkan izinnya? Garam itu juga ada perusahaannya. Siapa yang mengetes garam itu nggak bahaya? Atau dia mau membuat garam sendiri? Ini baru satu garam loh. Belum cabenya loh. Belum bumbu yang lain loh. Itu baru mau makan aja pening kita kalau ngengkel nggak bernegara. Itu nggak usah ditiru, Mas Surya ya. Iya. Di aku selatan, Masya Allah ya. Oke sobat BKMFM dimanapun Anda berada, menarik sekali. Memang jadi dilematis ya. Bukan pemerintahannya yang tidak baik, tapi bisa jadi adalah personalnya ya. Yang hal ini mungkin bisa menyebabkan kalau bahasanya benar. Jadi ketika hal ini terjadi bisa jadi orang yang seperti kasus tetangganya Bapak ini bisa bersikap seperti itu. Ketidakpuasan berangkat ketidakpuasan. Iya, sebenarnya kita tidak boleh menutup diri dengan kritik sebenarnya ya, karena kritik juga bisa membangun sebuah peradaban dan sebuah perusahaan itu bisa maju karena adanya kritik dan saran ya. Jadi jangan sampai kita juga menutup diri hal tersebut. Asal itu memang untuk kebaikan bersama. Jangan kemudian kita ini karena melihat seorang yang salah semua jadi salah. Jangan. Itu lek coro Jermane gebiah uyah podo asine. Jadi sama asin semua ya. Gebiah uyah podo asine itu Mas Surya dianggap semua sama. Enggak boleh.
pandangan itu. Jauh mata kita harus terhindar dari itu. Oke, baik Sobat BKM FM dimanapun Anda berada, lanjut kembali, kita masih punya banyak waktu sih sebenarnya.